Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih yang telah membela kita. Penggenapan janji Allah itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Itulah sekarang yang kita peringati, kita rayakan dan kita syukuri. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus, bersama dengan Allah di dalam ibadah kita. Marilah kita bernyanyi. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepada hati yang kuat, yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu,
agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 462 ayat 1. Hukum Tuhan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7 sampai ayat 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 424 ayat 1. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Doa permohonan dan janji Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan roh-Mu yang kudus kepada kami orang yang hina ini, supaya kami diajari, dipimpin, diterangi dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Roh-Mu kudus mempersatukan kami yang Engkau pilih agar saling menerima dan mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Dari jurang yang dalam kami berseru kepadamu, ya Tuhan, Tuhan dengarkanlah suara kami. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Jika Engkau ya Tuhan ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat Tuhan, tetapi padamu ada pengampunan, dengarkanlah suara jeritan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersukacita karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami. Namun kami mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemik COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemik COVID-19 dari muka bumi ini. Seperti yang telah Engkau perbuat kepada bangsa-Mu dari perbudakan Mesir,
yang dipimpin oleh Musa, yang menaruh Roh Kudus-Mu dalam hati mereka, yang membelah air di depan mereka, yang menuntun mereka melintasi samudera raya, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemik COVID-19 ini, namun Engkau melimpahkan rupa-rupa karunia kepada jemaat, agar semakin bertambah pemberitaan Injil. Pengajar dan yang rela mengasihi sesamanya manusia, pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada dunia, terhadap yang berkekurangan dan yang berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gereja-Mu, terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah dan di rumah masing-masing. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun berada, kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini. Namun kami percaya Engkau akan mengakhiri penderitaan ini karena pengasihan-Mu, dan Engkau akan menuntun kami dengan Roh-Mu kepada kesenangan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan bercela ini. Di dalam anak kesayangan-Mu, kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarilah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti karmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 194 ayat 1 dan ayat 4.
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26. Kita baca secara responsoria. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita tetap hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 464 ayat 3. Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta dari diakoni sosial.
Shalom, Horas, Amang, dan Inang. Kegiatan diakoni sosial yang berlangsung selama 3 bulan ini telah diadakan oleh seksi diakoni sosial, yaitu pemberian bantuan sembako kepada jemaat dan pemberian APD untuk rumah sakit dan juga pemberian sembako untuk jaga malam dan parkir di sekitar gereja kita. Adapun kegiatan itu dilaksanakan pada yang pertama tanggal 7 April 2020, yaitu pemberian bantuan sembako yang pertama kepada 4 kepala keluarga anggota jemaat HKBP Banjarmasin. Kemudian tanggal 25 April 2020, pemberian bantuan berupa alat pelindung diri atau APD kepada Rumah Sakit Ansari Saleh dan Rumah Sakit Umum Daerah Ulin. Adapun APD yang kita berikan, masker bedah 10 dus, sarung tangan latex 10 dus, dan penutup kepala 250 pieces. Pada tanggal 27 April 2020, kita memberikan pemberian bantuan sembako yang kedua kepada 24 kakak anggota jemaat HKBP Banjarmasin. Dan juga kita memberikan bantuan sembako kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat yang kos dan tidak bisa kembali ke rumah orang tua berjumlah 12 orang. Dan juga tukang parkir dan jaga malam di sekitar gereja berjumlah 6 orang. Dan yang terakhir, yang periode yang ketiga tanggal 27 Mei 2020, pemberian bantuan sembako kepada 35 anggota jemaat HKBP Banjarmasin dan juga kepada 6 orang tukang parkir dan jaga malam di sekitar gereja kita. Dan rencananya Amang dan Inang dari seksi diakoni sosial bahwa pemberian bantuan sembako ini masih tetap akan berjalan sampai dengan bulan Juli tahun 2020. Dan kami masih mengharapkan bantuan dan donatur dari jemaat kita agar dapat mendukung acara pembagian sembako dari diakoni sosial. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan juga kepada seluruh jemaat yang telah berpartisipasi untuk pelaksanaan pembagian sembako dari seksi diakoni sosial. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 463 ayat 1. Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan di ibadah minggu ini, yaitu Pentakosta, hari Pentakosta, diambil dari kitab Yesaya 63 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Yesaya 63 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan.
Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya, di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini adalah hari turunnya Roh Kudus. Hasasaur nitodi porbadia, yang berarti Roh Tuhan itu tidak berada di satu tempat tetapi bersama dengan kita, hadir hidup bersama dengan kita. Dan hari turunnya Roh Kudus yaitu menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Di saat kita menjalani kehidupan kita, di saat kita melewati arus kehidupan ini, agar kita mampu melewatinya dan memahami makna yang terjadi dalam kehidupan kita, dan agar kita mampu melihat keagungan Tuhan dalam kehidupan kita yang menopang, menolong hidup kita, maka Roh Tuhan yang mengajari kita dan memampukan kita. Sehingga lewat hari turunnya Roh Kudus ini, kita bisa melihat bagaimana perbuatan Allah dalam kehidupan kita. Allah yang dulunya mampu menyelamatkan umatnya, membawa umat pilihannya, melepaskan umat pilihannya, Allah itu juga saat ini yang mampu melepaskan kita dari berbagai kemelut kehidupan kita. Artinya tidak berbeda. Allah yang memilih umat Israel, Allah yang membawa umat Israel dari perbudakan sampai ke tanah Kanaan. Allah itu juga yang mampu dan yang hadir, yang menuntun hidup kita sampai detik ini. Kalau Allah zaman perjanjian lama mampu membuat, menyatakan kemuliaan Tuhan, maka Allah itu juga saat ini mampu membuat suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita untuk melihatnya dan mensyukurinya, segala perbuatan Allah dalam kehidupan kita. Maka lewat kehadiran Roh Kudus Tuhan dalam minggu ini, hari ini, kita diajari untuk mensyukuri berkat-berkat Tuhan dengan kehadiran Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang mau kita lihat, yang menjadi pegangan kita, pedoman kita saat ini di dalam perayaan turunnya Roh Kudus Tuhan? Ada 3 hal. Yang pertama yaitu Roh Kudus telah dicurahkan ke dalam kehidupan orang percaya. Itulah yang menuntun, memimpin dan memperlengkapi. Menuntun, memimpin dan memperlengkapi orang percaya menghadapi segala persoalan kehidupan kita. Saat ini kemelut yang luar biasa, yaitu COVID-19. Dan dalam minggu ini HKBP Banjarmasin berduka, di mana salah seorang jemaat, orang tua dari
HKBP Banjarmasin telah dipanggil Tuhan. Kita mungkin bertanya, lalu bagaimana kehidupan kita ke depan? Kita mungkin bertanya, bagaimana kehidupan kita selanjutnya? Bagaimana COVID ini selanjutnya? Bagaimana virus ini selanjutnya? Dan mungkin kita bertanya, di mana posisi Tuhan? Mungkin kita akan bertanya, masih mampukah kita nanti melangkah ke depan? Mungkin kita akan bertanya, bagaimana kelanjutan kehidupan kita? Di mana virus yang semakin mengancam? Bagaimana proses kehidupan kita selanjutnya? Dan kalau kita ikuti dalam berita yang ditayangkan di televisi, Kalimantan Selatan itu tertinggi di tingkat Indonesia, tertinggi angka kenaikan COVID-19 100 per hari. Karena itu bagaimana kita bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19, ini yang harus kita pikirkan. Dan ini yang harus kita laksanakan, ini yang harus kita gumuli bersama. Karena ini bukan masalah seseorang, tetapi masalah kita bersama. Kalau dikatakan new normal, hidup berdampingan dengan virus, tentu mari kita bersama-sama mengelola kesehatan kita, stamina kita, mengelola kebersihan kita, sehingga kita memahami tidak cukup hanya bersih, tetapi pikiran juga sehat, hati juga dipenuhi dengan sukacita. Karena hati yang penuh dengan sukacita meningkatkan imun tubuh kita. Bagaimana kita mampu sukacita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Kehadiran Roh Kudus Tuhan menuntun kita untuk tetap pasrah dan berserah hanya kepada tangan pengasihan Tuhan. Pasrah dan berserah. Biarkan Tuhan yang mengatur hidupmu. Biarkan Tuhan yang bertindak dalam kehidupanmu. Yang kedua, yang mau kita lihat lewat firman Tuhan ini, Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada kita dulu, sekarang dan selamanya. Maka mengucap syukurlah. Tuhan telah melakukan perbuatan besar, bukan hanya di zaman dahulu, tetapi kini dan sekarang. Karena itu mengucap syukurlah. Apa perbuatan besar Tuhan yang kita nikmati sampai saat ini? Sampai detik ini kita boleh sehat. Sampai detik ini kita boleh tenang memikirkan kondisi yang sangat sulit ini. Kita masih mampu memikirkan kondisi yang sangat sulit ini. Karena itu mengucap syukurlah atas segala berkat yang kita terima sampai saat ini. Mengucap syukurlah. Harta yang sangat berharga saat ini yang menginang adalah kesehatan, bukan materi. Kalaupun bermasalah ekonomi karena dampak COVID-19, tetapi kita harus mampu mengatakan harta yang sangat berharga sampai detik ini, sampai saat ini adalah kesehatan kita. Harta itu boleh habis, harta itu boleh lambat laun terkikis, materi kita boleh kembang kempis, tetapi ingat, kesehatan kita harus tetap luar biasa karena Tuhan yang menuntun hidup kita. Karena itu bersyukurlah. Ungkapan rasa syukur itu akan mampu meningkatkan imun tubuh kita. Karena hati orang yang selalu bersungut-sungut, hati orang yang selalu gundah, lambat laun dia akan turun imun tubuhnya. Karena itu selalu bersyukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bersyukurlah. Ucap syukur dalam segala hal. Yang ketiga yaitu hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Maka segala keinginan daging akan menjauh. Nyatakanlah melalui sikap dan perilakumu sehari-hari buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu adalah segala pertanda bahwa hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Hiduplah di dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan, sehingga segala tingkah laku kita dalam menghadapi COVID-19 ini dipenuhi dengan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Banyak orang yang karena stay at home berdampak negatif, gampang stres, gampang marah. Tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan, dia tidak akan gampang stres karena situasi, tetapi hidupnya boleh tenang karena dia yakin dan percaya Tuhan pasti menuntun hidupnya. Roh Kudus Tuhan memenangkan kita dalam melewati pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus menyertai hidup kita. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Tuhan yang mengingatkan hidup kami untuk selalu bersandar bersyukur kepada Tuhan. Hidup dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Berkati firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga hati kami dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan melewati tantangan COVID-19 ini. Bersama dengan Roh Kudus Tuhan, hati kami boleh tenang, jiwa kami boleh tegar karena Tuhan diam dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, jemaat HKBP Banjarmasin berduka karena ada di antara jemaat-Mu yang telah Engkau panggil. Tuhan, hiburkan keluarga, hiburkan hati kami, dan ingatkan kami Tuhan untuk selalu menjaga kesehatan kami. Bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan Yesus yang sungguh mengenal keberadaan kami, biarlah Tuhan yang menjaga kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan dan pekerjaannya, berkati juga anak-anaknya, berkati juga Tuhan seluruh pergumulan jemaat-Mu. Hiburkan hati yang berduka dan ingatkan untuk selalu bersandar kepada kekuatan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 467 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan yang pertama ke Huria, persembahan yang kedua ke kantor pusat. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teguhkanlah hatimu sebab Roh Allah yang menuntunmu kepada kesenangan. Karena itu tetaplah berpengharapan yang hidup kepadanya. Ingatlah, selama kita masih di dunia ini, kita pasti menghadapi kesusahan, penderitaan, dan kesengsaraan. Tetapi kalau kita berpengharapan yang hidup kepada Allah dan kepada janjinya, kita akan memenangkan segala perkara yang terjadi pada kita sampai akhir.
Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 63 ayat 14, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Terpujilah Tuhan Allah yang menuntun kita kepada kesenangan. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki, tetapi hiduplah oleh Roh dengan berbuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sebab itulah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus, Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu dan orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus.
limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungilah dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun, kami akan melihat yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.